libur yang terus-menerus begitu ya, dari libur Lebaran, kemudian juga di bulan Mei ini ditambah beberapa libur yang cukup panjang berkali-kali. Kemudian artinya apakah Anda melihat bahwa sebetulnya mungkin at some point tidak terlalu efektif begitu libur panjang yang diberikan oleh pemerintah seiring dengan kemampuan dari daya beli masyarakat juga mungkin tidak sekuat itu, Ya, Pak Raden? ya. Jadi memang saya melihat Mandiri Spending Index, indeks belanja dari Bank Mandiri. Mereka itu melakukan survei. Dan dari hasil survei mereka menunjukkan bahwa dampak daripada libur panjang ini terhadap belanja, ya, indeks belanja itu tidak terlampau signifikan. Bahkan disebutkan mereka hampir tidak berdampak. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi, karena kebanyakan yang dipaksa libur ini, saya katakan dipaksa libur, itu income per kapita mereka atau pendapatan mereka itu belum memadai untuk mereka bisa bepergian, ya, bepergian atau santai-santai atau nginap di hotel atau makan di luar, ya, itu tidak memadai, belum. Gitu. Dan juga mungkin mereka sudah habis-habisan pada saat kita libur Lebaran kan. Ini kan berdekatan ini Lebaran. Ingat bulan Lebaran kan masih 1,5 bulan yang lalu gitu loh. Jadi mereka sudah keluar di situ. Terus libur lagi 2 kali berturut-turut bulan Mei ini, mereka keluar lagi, nggak sanggup gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhitungkan. Jadi ini kita harus dengan kepala dingin melihat ini, persoalan ini adalah persoalan kita bersama yang kita harus jawab. Kalau toh tidak ada dampak terhadap tadi positif dampaknya terhadap belanja rumah tangga, jadi libur ini untuk apa kalau dari sisi ekonominya? Itu dia. Oke, baik. Anda sendiri, Pak Raden, selaku ekonom senior sekaligus penasehat senior untuk Menko bidang perekonomian, begitu ya. Saran apa yang Anda akan berikan atau sudah Anda berikan begitu kepada pemerintah berkaitan dengan libur panjang ini? Ini saran saya belum berikan kemana-mana. Ini kan karena memang ini persoalan libur panjang ini jadi mengemuka sesudah kita melihat dalam 2 minggu terakhir ini kan 2 kali berturut-turut libur panjang, kemudian setelah diikuti dengan libur yang sangat panjang pada saat Lebaran kan. Jadi ini sangat terasa sekali. Saya pikir kita harus perhitungkan ini, kita harus sepakat dengan semua pihak dalam hal ini, termasuk libur-libur agama pun menurut saya yang tidak perlu, ada juga yang tidak perlu mungkin, yang perlu dilihat lagi ini. Ya, kalau memang liburnya itu adalah libur yang memang mempersyaratkan, misalkan bahwa mereka harus sholat atau ke gereja atau ke pura, ya oke, gitu loh. Tapi kan kita harus memperhitungkan benar-benar semuanya itu. Jadi kalau memang persyaratannya begitu, ya oke. Karena sebagai contoh saja, ada libur di Indonesia ini, ya libur keagamaan, katakan agama Kristen lah sebagai contoh. Ya, di Indonesia diliburkan, di Amerika, di UK tidak libur itu. Itu sebagai salah satu contoh saja. Jadi jadi libur itu harus jelas maknanya apa. Jangan karena memang ya, karena ini satu agama dengan agama lain sebagai contoh saja ini, maka jumlahnya harus sama. Ya. Perayaan-perayaan agama ada yang memang tidak perlu harus libur. Ada memang yang cukup diperingati, diingat gitu loh, tapi tidak harus libur. Kita ini selalu menghormati itu seakan-akan dengan libur kita menghormati semuanya. Nah, ini adalah hal yang prinsipil yang menurut saya harus didiskusikan secara terbuka antar para pemimpin, ya. Kelihatannya sepele, tetapi ini saya tahu ini masalahnya ini sensitif. Tapi saya pikir kita harus duduk di meja dengan kepala dingin melihat ini secara serius. Karena ujung-ujungnya seperti yang saya katakan tadi, dampaknya adalah kepada dunia usaha kita. Baik. Dampaknya kepada daya saing kita. Baik. Karena ini memang tadi ya,
terlihat sepele begitu ya Pak Raden, tapi sebetulnya ketika kita melihat dengan kacamata perspektif yang lebih jauh lagi, ini cukup panjang begitu, tadi berkaitan dengan investasi, kepercayaan dari investor, kemudian juga seperti apa bisa menarik begitu ya untuk investasi masuk ke dalam negeri dan juga keberlangsungan bisnis begitu. Terakhir Pak Raden, dengan timbang-timbang tadi sekali lagi ya, timbang-timbang dari sektor konsumsi yang diekspektasikan bisa meningkat, kemudian juga dengan timbang-timbang dari sisi investasi, kemudian juga produktivitas di sektor manufaktur, berpengaruh juga kepada ekspor kita begitu ya. Proyeksi Anda berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ini begitu ya, ataupun juga di sepanjang tahun 2024 seiring dengan banyaknya libur, seperti apa? Apakah akan sesuai dengan proyeksi sebelumnya Pak Raden, atau justru akan membuat lebih nelangsa, atau justru malah menjadi booster? Ini seperti apa tanggapan Anda? Kalau saya melihat pertumbuhan kita 5% itu kita akan dapatlah, kita peroleh itu 5% pertumbuhan. Cuman persoalannya kan semua kita mengharapkan pertumbuhan kita lebih tinggi kan. 6 bahkan ke 7%. Ingat visi 2045 bahkan sebutkan 7 bahkan 8%. Tapi menurut saya hal-hal yang mendasar ini, terutama yang disebutkan tadi berkaitan dengan produktivitas, jumlah hari kerja, ini kita harus sadar bahwa kita itu tidak sama dengan negara-negara pesaing kita. Yang paling dekat yang saya katakan tadi adalah Vietnam. Vietnam itu bisa bertumbuh 7%. Ya kita kalau mau bertumbuh lebih tinggi. Atau seperti Korea atau Jepang yang bertumbuh dulu pada saat mereka di awal pertumbuhannya itu 7-8%. Kalau kita mau mengejar itu, intinya kita harus bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras termasuk bekerja lebih banyak. Itu intinya. Nggak ada jalan lain kalau kita mau mencapai lebih 6-7%, kita harus bekerja lebih keras dan lebih smart. Kalau hanya seperti sekarang ini, saya pikir 5% kita bisa dapat. Saya tidak ragu dengan 5% pertumbuhan kita. Tapi kita ingin lebih dari situ untuk mencapai Indonesia Emas 2045.